Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen PNS dan P3K. Di sini ada kabar gembira yang mana ada dukungan dari DPR RI terkait pengangkatan honorer menjadi ASN. Bahkan admin mendapatkan informasi salah satu daerah itu membuka rekrutmen untuk rekan-rekan ya honorer yang berijazah paket C dan atau SMA. Nah, bahkan S1 juga sebenarnya ada rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari DPR. Khususnya yang tenaga honorer yang pengabdiannya sudah begitu lama, itu bagaimana harus segera dicarikan solusi. Kalau menurut pandangan saya semua diangkat begitu saja, khususnya yang tenaga honorer yang sudah begitu lama, seperti tenaga honorer yang di pendidikan, di kesehatan, yang pengabdiannya itu sudah lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 30 tahun. Diangkat langsung itu lebih baik, karena mengingat jasa tenaga honorer itu sendiri. Bayangkan kalau sudah mengabdi lebih dari 30 tahun, hanya dengan bukan penghasilan itu, hanya diberi uang sangu hanya 200.000, 300.000, itu aja masih dimintakan iuran dari teman-teman yang sudah PNS. Jadi prinsipnya kalau Komisi 2 ini kita dorong bagaimana untuk diselesaikan, baik dijadikan PNS maupun dijadikan tenaga P3K intinya di sana. Khususnya yang masa kerjanya itu sudah begitu lama, karena kasihan. Nah, untuk yang baru harus dilakukan pengisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu melalui seleksi yang objektif. Pemerintah politik koalisi kuat, apalagi Presiden Jokowi juga berharap ini bisa selesai. Cuma memang politik koalisi tidak cukup, harus disertai juga dengan kajian, analisis yang komprehensif, yang menyeluruh. Tapi itu pun nggak cukup, karena harus melibatkan juga hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang memberikan rasa empati kepada non-ASN. Kan harus itu juga ikut terlibat. Kalau pakai rasio aja kan bisa salah-salah kita ngambil keputusan. Secara rasio benar, tapi secara hati nurani gimana gitu. Jadi harus terlibat juga supaya ada win-win solution. Dari pernyataan DPR RI tadi, itu adalah dukungan yang sangat baik terhadap pengangkatan honorer menjadi ASN. Bahkan tadi disampaikan bahwa untuk honorer yang gajinya cuma 200 dan pengabdian lama itu sudah sepantasnya untuk diangkat ya. Nah, di pasal 131A di rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memang juga dikatakan bahwa di poin keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji. Nah, di sini disebutkan masa kerja dan gaji. Meskipun juga ada ketentuan lainnya seperti ijazah pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, di sini dikatakan ijazah pendidikan terakhir pun apakah hak wajib S1 atau boleh yang SMA sederajat, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, semoga saja yang SMA juga bisa, dengan catatan masa kerjanya memang atau pengabdiannya sudah ini rekan-rekan ya, sudah lama mengabdi. Dan ini tidak perlu dites lagi, cukup dilakukan verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Nah, ini merupakan kabar baik rekan-rekan ya terkait pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, selanjutnya admin juga di sini mendapatkan informasi dari pemerintah Bupati Mimika. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama. Nah, di sini ada surat yang dikeluarkan pada tanggal 28 November. Ini ada jadwal SKD dan SKB. Formasi khusus tenaga honorer kategori 2 dan tenaga kontrak yang memiliki masa kerja. Nah, ini masa kerja 5 tahun, jadi minimal 5 tahun. Jadi minimal, kalau 4 tahun itu tidak bisa rekan-rekan ya. Di pemerintah Kabupaten Mimika pastinya, dengan menggunakan CAT yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini. Nah, kita bisa lihat di sini bersama-sama ada nama peserta. Nah, ini ada Agus Obagame
Ini ada NIK-nya. Nama jabatannya itu adalah Pemula Polisi Pamung Praja. Kualifikasi pendidikannya itu adalah paket C. Dan di sini tersedia formasi CPNS 1. Nah, formasi CPNS 1, unit kerja Dinas Satuan Polisi Pamung Praja akan dites pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di pukul 10, 11 sampai 11.30 waktu Indonesia Timur, sesi 1, ruang A di SMP Negeri 2 Mimika. Nah, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat ada SMA IPS, ada SMK Agribisnis dan Agroindustri, terus ada S1 Ekonomi Pembangunan, ada SMK Akuntansi. Nah, untuk rekrutmen dimulai di hari Senin ini sebenarnya bukan cuma untuk CPNS. Di sini kita lihat ada satu formasi P3K untuk pengadministrasian umum. Nah, ini jabatan pengadministrasian umum SMU IPS. Unit kerjanya di Dinas Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, ditempatkan di sini nantinya. Nah, ini ada juga S1 sebenarnya ya. Nah, ini ada S1 Pendidikan Agama Kristen. Ini ada CPNS ya. Rekrutmen untuk CPNS 1 formasi. Nah, ini ya. Ini banyak sekali rekan-rekan ya. Nah, ini ada SMA IPS, ada SMA. Ini masih sesi 1 namun sudah beda ruang ya. Ini ada di ruang B. Nah, ini dia rekan-rekannya. Nah, ini P3K juga ada. Ini formasi P3K. Ini dia paket C. Jadi untuk S1 dan SMA itu dibuka pendaftarannya atau rekrutmennya di Kabupaten Mimika rekan-rekan ya. Semoga daerah lain juga nantinya ketika rancangan undang-undang pengganti undang-undang aparatur sipil negara ini yang bernomor 5 tahun 2014 juga memperbolehkan ijazah SMA yang pastinya dengan jabatan yang memang sesuai untuk ijazah tersebut seperti yang ada di Kabupaten Mimika ini. Nah, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dipenuhi oleh peserta. Ini ada tata tertib. Oke. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.